Cek ya. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Iya, diberkati Tuhan sepanjang hari ini, amin. Boleh lambaikan tangannya terlebih dahulu kita semua yang diberkati Tuhan. Oh, puji nama Tuhan, sebab Tuhan kita baik, anugerahnya kekal dalam hidup kita. Mari saat ini kita mau buka persekutuan doa online yang diselenggarakan oleh PD Antonius Padua. Kita mau bersyukur, kita mau masuki gerbang hadirat Tuhan dengan puji-pujian. Kita mau bersukacita malam hari ini, yuk. Sama-sama boleh bertepuk tangan. Boleh saya lihat kita semuanya bertepuk tangan malam hari ini. Yuk. Mari masuki gerbang hadiratnya dengan puji-pujian. Mari bersukacita malam hari ini. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Setiap kita mari penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sama-sama lambaikan tanganmu, yuk katakan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan kita baik, Bapak Ibu, katakan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Mari sekali lagi naikkan pujian ini dengan lebih semangat lagi. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kami siap memenuhi bait-Mu ya Tuhan, penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya penuh sukacita. Katakan sekali lagi. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sekarang kita kompakan, kita tepuk tangan di atas kepala yuk. Sebab Tuhan Dia baik, amin, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Terus tepuk tangan di atas kepalamu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Katakan selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, 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 amin. Amin, 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 amin. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sebab Engkau baik Tuhan, anugerah-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kami boleh rasakan kasih-Mu yang tidak pernah ada habis-habisnya dalam hidup kami. Kebaikan-Mu nyata, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu setia dalam hidup kami. Engkau sudah membuktikan dari hari ke hari. Engkau yang memelihara kami sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus, dengan apa kami bisa membalas segala kasih-Mu yang luar biasa yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Mungkin seringkali kami lupa Tuhan untuk bersyukur. Mungkin seringkali kami lupa Tuhan untuk berterima kasih. Mungkin selama ini kami lebih banyak mengeluh Tuhan. Masalah kami begitu besar, masalah kami gak selesai-selesai. Tetapi kami lupa ada Tuhan kami yang selalu setia. Malam hari ini Tuhan kami ada saat ini. Kami rindu
dengan hati kami datang kepadamu. Kami rindu memuji dan menyembah Engkau. Dengan ini Tuhan, kami rindu juga membalas kasih-Mu lewat pujian dari hati kami. Dan mari saat ini Bapak Ibu, kita mau naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita mau bersyukur di hadapannya. Kita berikan hati kita sepenuhnya di hadapan Bapa kita yang baik, Bapa yang setia. Ini pujian dari hati kami ya Bapa. Bagi Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi kami mau katakan di hadapan-Mu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Bagi Engkau Allah yang setia, Bapa yang termulia dalam hidup kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Kami berterima kasih, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Lebih lagi Tuhan, kami mau angkat tangan di hadapan-Mu saat ini. Dengan apa kami bisa membalasnya? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Ini hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur, ku bersyukur padamu selamanya.
Kenapa kami bisa membalas kasih-Mu Tuhan? Malam hari ini kami sungguh berikan hati kami di hadapan-Mu, hati kami yang limpah dengan ucapan syukur malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Terima kasih ya Yesusku, terima kasih ya Yesusku. Mari Bapak Ibu silakan yang mau menaikkan doa syukurnya di hadapan Tuhan saat ini, silakan buka mic-mu dan jangan lupa kemudian dimatikan lagi. Mari naikkan doa syukur di hadapan Tuhan secara bergantian saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus sudah membawa kami ke dalam persekutuan doa malam ini bersama-sama saudara kami seiman. Acara yang indah dan penuh dengan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini kami bisa berkumpul bersama dengan teman-temanku dan saat ini Engkau berikan kesembuhan kepada badanku yang beberapa hari ini Bapa kurang enak. Saat ini Tuhan Kau berikan aku kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, untuk kesehatan, untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh bersyukur teman-teman. Semoga malam ini ada kebahagiaan bersama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang selalu ada buat kami, sehingga kami bisa menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami semua yang hadir pada malam ini. Kami bersyukur Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami sungguh rindu akan kehadiran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Inilah ungkapan syukur dari kami anak-anak-Mu Tuhan. Sungguh Engkau baik, sangat baik, teramat baik, bahkan terlalu baik buat kami Tuhan. Kami bangga Tuhan memiliki Engkau Bapa yang setia, Bapa yang selalu ada buat kami. Terima kasih, dan saat ini kami mau memuji-muji Engkau, kami mau bersukacita di hadapan-Mu, gembira di hadapan-Mu Tuhan, dan lewat pujian ini kami mau bersorak-sorai bagi Yesus, sebab Tuhan kami baik. Sekali lagi kami mau katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu sama-sama kembali kita bertepuk tangan. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik, kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Rasakan hari berganti hari, kita boleh kasih lihat kasih hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kasih jempol yuk buat Tuhan. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari kami boleh lihat kasih-Mu Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, katakan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersukacita di hadapan-Mu. Kami boleh menyatakan Engkau baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau datang lebih lagi di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan kami mau menyembah Engkau. Dan biarlah Roh-Mu yang hidup memenuhi kami. Biarlah Roh-Mu yang hidup memenuhi hidup kami saat ini. Kami buka hati kami ya Tuhan, untuk lawatan-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, untuk jamahan-Mu saat ini. Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Roh-Mu yang hidup, pulihkanku. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Sekali lagi Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkan setiap hati kami malam hari ini. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu,
rata pakaya ra la 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 ya ra la la ho ya ra la ya rashi. Kami datang menyembahmu saat ini di dalam roh dan kebenaran ini kami Tuhan. Rata pakaya ra la 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 irama ya ra la ya rashi. Ora la ya rata pakaya rashi irama ya ra la 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 ho. Haleluya haleluya inama ya ra la ya rashi inama ya ra la la ho. Ya rata pakaya ra la ya rase ya la 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 ya ra la ho. Irata pakaya rasakaya irata pakaya rata pakaya rasi nama kaya nama ya ra la ya rasi. Rasakaya rata kata irata pakaya rasakaya irata pakaya rasikya rata kaya pakaya rasi. Aku menyertai Engkau senantiasa dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyembah Engkau saat ini. Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap hati kami saat ini, memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami ketenangan, memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau membuka hati kami lebih lagi untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah untuk setiap kami. Terima kasih malam hari ini Engkau hadirkan anak-Mu yang Engkau kasihi, Bapak Agus Handoyo. Tuhan Yesus, Engkau sudah memilihnya. Kami semua percaya Roh Allah ada pada Bapak Agus saat ini, sehingga Engkau sendiri yang akan berbicara lewat Bapak Agus untuk setiap kami. Mari sampaikan apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan untuk setiap kami anak-anak-Mu. Hati kami sudah siap saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari jadikan kami Tuhan bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi lebih dari itu, jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami sudah siap. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih, silakan Pak Agus. Selamat malam. Saya menjadi terpesona dengan pujian melalui PD ini. Melalui virtual PD ini jauh lebih meriah. Profisiat Dewi dan teman-teman tim, Bu Dede. Ya. Saya menyapa dari Karawaci atas persekutuan doa yang luar biasa melalui online ini. Dan nanti dalam materi saya, bisa host tempatkan saya di bagian co-host, supaya saya bisa menyampaikan share screen. Ya. Apakah sudah disediakan link share screen? Sudah bisa, untuk Om saya? Agus? Ya. Sudah. Ya, terima kasih Dewi, baik.
Kita mau mendalami tentang iman yang bernafas dalam doa. Nah, saya mengawalinya, Ibu dan Bapak, saudara-saudara semuanya. Apa itu doa? Di dalam Roma bab 12 ayat 12 dikatakan seperti ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini Rasul Paulus secara khusus menyapa kepada orang-orang percaya di kota Roma pada waktu itu, di mana orang-orang yang hidup di pusat kekaisaran Roma diajak untuk mendalami 3 hal. Bersukacita dalam pengharapan. Nah, kadang kita kalau dalam kehidupan kota, orang sudah saling tidak kenal satu sama lain. Orang juga sudah cuek satu sama lain. Dan kita masih punya pengharapan. Mudah-mudahan nanti di jalan ada orang yang bisa peduli dengan kehidupan kita. Namun dalam mengejar pengharapan itu, Rasul Paulus mengajak kita untuk selalu bersukacita. Orang yang punya optimisme, punya cita-cita yang sangat disukai, itu sukacita. Saya menyukai cita-cita itu dalam pengharapan. Setiap hari kita keluar rumah, kita hidup di dalam kehidupan kota, maka kita punya pengharapan atas apa yang menjadi tujuan dari hidup kita. Lalu yang kedua, di dalam Roma bab 12 ayat 12 ini, juga sabarlah dalam kesesakan. Kita begitu masa pandemi ini, orang berkumpul di rumah dengan berbagai macam persoalan-persoalan baru, maka kita perlu bersabar ya dalam kesesakan. Kalau tidak ada pandemi, bersabarlah dalam kemacetan. Tapi begitu kita work from home di rumah, bersabarlah dalam kesesakan. Karena kita ketemu lagi dengan orang yang sama dalam satu rumah. Lu lagi. Maka kita perlu punya kesabaran di dalam kesesakan. Dan yang ketiga, Rasul Paulus menyebutnya juga bertekunlah dalam doa. Doa perlu kita tekuni karena mengapa kita perlu selalu dan tanpa jemunya berdoa? Dalam arti mana, Ibu Bapak, kita selalu berdoa dan tanpa jemu? Pertama, kita tentunya berdoa untuk tidak menjadi lelah. Terus saja. Karena tadi, di dalam kesesakan, kita punya kesabaran. Ya. Di dalam pengharapan, kita punya sukacita. Maka kita terus, meskipun jawabannya belum saja dikabulkan. Lalu yang kedua, mengapa kita perlu berdoa? Doa itu menjadi sarana. Doa itu menjadi sarana, maka judulnya adalah iman yang bernafas di dalam doa. Doa itu menjadi sarana supaya kita bisa mengungkapkan dan memelihara iman. Iman perlu diungkapkan secara dinamis. Iman juga perlu dihidupi dalam ekspresi-ekspresi kita. Sehingga sarana untuk bisa menunjukkan iman yang hidup, iman yang dinamis, iman yang ekspresif adalah dengan doa. Maka dengan doa, iman kita sedang diungkapkan, iman kita sedang dipelihara. Nah, lalu kemudian yang ketiga, karena kita mengerti bahwa doa ternyata menjadi sarana untuk bisa mengungkapkan iman dan memelihara iman, berarti doa itu tidak boleh terlepas dari kehidupan kita.
sejauh Ibu Bapak, sejauh kita masih tetap menyebut dirinya orang yang beriman. Jadi bagaimana caranya supaya sarana iman ini, yaitu doa, bisa terus-menerus kita hidupi? Kita harus punya kehendak, kemauan untuk berdoa. Karena dengan kemauan untuk berdoa, kita sedang mengungkapkan iman kita. Dan doa itu juga perlu dilatih secara teratur dan punya niat yang baik, supaya melalui sarana doa ini, relasi kita dengan Tuhan yang adalah iman itu menjadi semakin terpelihara. Nah, inilah kita sudah mulai menangkap mengapa iman yang bernafas di dalam doa. Jadi kalau kita menyebut orang beriman, tetapi tidak pernah berdoa, berarti kita itu tidak hidup, tidak punya sarana. Nah, gereja punya yang namanya anamnese iman. Ya. Anamnese iman itu berarti inti iman kita. Setiap kita selesai mengikuti konsekrasi di dalam perayaan Ekaristi, kita menyanyikan aklamasi ini. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Itu berarti di dalam aklamasi anamnese ini, yang adalah aklamasi iman, kita memiliki 3 poin. Yang pertama, kita berseru akan kenangan peristiwa 2020 tahun yang lalu saat Yesus bangkit. Namun kebangkitan yang terjadi dalam kehidupan Yesus harus melalui Via Dolorosa, harus melalui salib. Maka kita menyebutnya di dalam aklamasi ini, wafat Kristus kita maklumkan. Kita mengimani dengan kematian Yesus, dia menebus dosa-dosa kita. Kebangkitannya kita muliakan. Kita mengimani juga bahwa kebangkitan itu membuat kita punya pengharapan dalam hidup ini. Dan kedatangannya kita rindukan. Maka dengan iman yang disebut dengan Mysterium Fidei, misteri iman, kita menghadirkan peristiwa 2020 tahun yang lalu. Lalu bagaimana sekarang kondisi kita yang sudah beriman kepada Yesus karena baptisan. Lalu dengan harapan saat nanti Yesus datang kedua kali, apakah kita masih menjadi orang yang beriman? Nah, mari sekarang kita renungkan bacaan kita pada malam hari ini yang saya ambil dari Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Ibu dan Bapak, saudara dan saudari semuanya, dalam Lukas bab 18 ayat 1 bunyinya seperti ini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka, kepada para pengikut-pengikutnya, untuk menegaskan bahwa para pengikutnya, bahwa mereka, yaitu murid-murid Yesus, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, ini berarti di mata Yesus, kita perlu mengungkapkan iman ini, sarana iman ini, sampai pada Maranatha. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan, yaitu saat Maranatha. Karena nanti di dalam ayat yang terakhir dari perikop ini, pada saat anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Maka mari kita renungkan,
Orang yang beriman adalah orang yang menggunakan sarana doa. Jadi Yesus melihat bahwa arti penting doa itu adalah sesuatu yang sangat harus dan selalu. Lalu dikatakan di dalam ayat 2, katanya, ya, mengapa kita mengatakan harus tidak jemu-jemu? Karena memang Allah mau menyelamatkan kita sampai pada kesudahannya, sampai pada kedatangannya. Maka manusia harus sampai tuntas untuk membuka hati menerima iman ini. Kita sedang berjalan dalam iman menuju pemenuhan kerajaan Allah dan di bawah bimbingan Roh Kudus, supaya Allah yang menjadi raja dalam hidup kita hari demi hari, tahun demi tahun menjadi semakin terlaksana. Nah, memang rancanganku bukanlah rancangan Allah, tetapi Allah merencanakan kepada kita bahwa kita akan diselamatkan sampai pada kesudahannya. Kerajaan Allah akan datang tanpa tanda-tanda. Kadang-kadang kita di dalam kesesakan, tiba-tiba kok kita bisa menjadi sabar. Tiba-tiba kita bisa menjadi lemah lembut. Gak ada angin, gak ada badai. Yang mungkin bisa jadi, anak-anak kita bilang begini, Mama kerasukan apa sih? Kok tiba-tiba begitu sabar? Nah, disitulah tanda bahwa Allah yang sedang menjadi raja datangnya tanpa sirine, tanpa ada tanda-tanda. Jadi pada saat kita tiba-tiba mengalami satu perubahan menjadi sabar, menjadi lembut, ya, itu dari mana? Itu saat kita dihembuskan oleh Roh Allah. Saat Roh Kudus benar-benar memenuhi seluruh kehidupan kita. Dan yang ketiga, Allah juga sedang membenarkan orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya. Jadi kadang-kadang kita kalau melihat orang yang tidak sesuai dengan apa itu harapan kita, ya ampun, kenapa ya, kamu kok nakal banget, kenapa gitu ya. Nah itu kata ampun. Tapi kadang-kadang kita juga spontan mengatakan, ya Tuhan, tolonglah saya Tuhan, tolonglah saya Tuhan. Akhirnya tiba-tiba kita menjadi sabar. Nah itulah Allah membenarkan orang pilihannya yang berseru kepadanya. Jadi menarik ya, kalau kita seringkali juga bertemu dengan teman-teman kita yang beragama Muslim, kalau dia kadang-kadang melihat satu peristiwa yang mungkin tidak berkenan, dia bilang, Astaghfirullahaladzim. Ya, itu berarti, ya Tuhan, tolong berikan aku kekuatan untuk menghadapi situasi ini. Nah, Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya. Jadi kita tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh mengutuki, tidak boleh memakai kata-kata yang mencelakakan orang lain. Tapi kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya Tuhan dalam menghadapi kesesakan ini. Tuhan, beri aku kesembuhan Tuhan. Jangan kemudian kita kata-katanya menyalahkan pihak-pihak yang lain. Tiba-tiba misalnya kita lagi masak, tahu-tahu gosong. Lalu kita salahkan, habis kamu sih terlambat beli gas dan seterusnya. Tapi Tuhan, tolong Tuhan, ini tiba-tiba kenapa begini? Ya, walaupun makanan gosong, semua orang yang makan makanan kita bilangnya, wah kali ini mama enak ya, bikin sayur lodeh rasa
hitam. Nah, jadi disitulah sebenarnya Allah selalu membenarkan orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya. Sehingga di dalam ayat 2 dikatakan seperti ini, Ibu Bapak dan saudara-saudara semuanya. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Nah, kita tahu kehidupan di kota besar itu biasanya diliputi oleh profesi-profesi yang hebat-hebat. Sehingga dalam profesi yang hebat-hebat itu ada persaingan. Dan karena kita mengejar persaingan, maka kita menjadi orang yang sangat egois. Dan dikatakan dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Inilah orang yang ateis. Kadang kita juga tanpa terasa, waktu karier kita mungkin lagi melejit tinggi, nggak ke gereja juga merasa nyaman-nyaman aja. Nggak berdoa juga merasa oke-oke saja. Karena kita sedang menjadi orang yang sungguh-sungguh ada dalam situasi ini. Bahkan kita menjadi orang yang sangat cuek. Tidak menghormati seorang pun. Sehingga di kota besar itu ada kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah. Nah, di sini dikatakan di ayat 3, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu, hakim yang ateis, hakim yang egois tadi, yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Belalah aku terhadap lawanku. Memang tidak disebutkan di dalam teks ini, siapa sih sebenarnya lawan dari wanita ini? Tidak disebutkan, tapi di dalam kondisi orang-orang Israel pada waktu itu, kalau seorang yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, dia berhak untuk mendapatkan semacam lisensi, sebuah pengakuan supaya dia bisa keluar berelasi secara horizontal dengan masyarakat. Nah, dia membutuhkan pengakuan dari seorang hakim untuk mendapatkan status legal bahwa dia bukan wanita yang tidak jelas. Ibu dan Bapak, kadang-kadang kita juga pada saat berada di kota besar seperti ini, kita memerlukan hakim-hakim dunia untuk melegalkan hidup kita. Pertama, supaya orang bisa mengakui kita sebagai manusia, kita harus punya pendidikan. Tinggal di kota besar, kalau tidak punya titel, itu mau jadi apa? Hakim dunia bisa mengabulkan permintaan kita, yaitu sebuah keberhasilan di dalam dunia pendidikan. Oke lah, di kota besar banyak orang yang sarjana, yang sudah S2, yang sudah S3, dengan profesi yang begitu luar biasa. Supaya apa? Kita dihargai. Lalu yang kedua, pada saat kita sakit, kita juga datang kepada hakim rumah sakit. Supaya kita sembuh. Supaya kita mendapatkan obat. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, kita mengharapkan menjadi orang yang memiliki imunitas yang begitu kuat, supaya kita bisa menghadapi wabah yang begitu luar biasa. Minum obat lah. Lalu kalau saya sekarang, selama work from home ini, tidak lepas kemana-mana dengan minyak kayu putih. Nah, itu katanya minyak kayu putih itu bisa mengusir pandemi ini. Dan kita berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari seorang hakim kesehatan bahwa kita sehat. Nah, itulah hakim yang bisa memberikan kita sehat. Lalu ketiga, yang menjadi kehidupan kita yang paling mendasar, punya titel berarti punya pekerjaan. Lalu punya kesehatan itu berarti kita masih kuat. Dan yang ketiga tentunya apa? Punya harta, punya uang.
maka hakim dunia juga akan membenarkan kita sebagai orang benar kalau kita punya titel, punya kesehatan, lalu punya materi. Nah, Ibu Bapak, saya renungkan materi ini, ya. Apa yang dimaksudkan dengan belalah aku terhadap lawanku? Nanti kita telusuri di sini. Dikatakan di dalam 1 Korintus bab 4 ayat 3 sampai dengan 5, jangan menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Jadi kalau kita dalam hidup ini selalu mencari supaya dunia mengakui bahwa kita orang pinter, maka kita harus sekolah. Supaya hakim dunia mengatakan bahwa kita sehat, maka kita harus punya imunitas. Tidak boleh loyo, tidak boleh terasa bahwa kita itu lagi sakit-sakitan. Kita harus sehat, kita harus fit. Nah, kemudian kita juga harus punya yang namanya materi. Nah, itulah sebenarnya yang diperjuangkan oleh orang-orang yang memang belum mengerti tentang perkara Tuhan. Jadi pada hari ini, ada satu pandangan yang mau dikatakan oleh Yesus, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Dan Yesus membandingkan hakim dunia dengan hakim surgawi. Hakim dunia, di sini dikatakan di dalam ayat yang keempat, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ibu dan bapak, saudara-saudara semuanya, hakim dunia aja punya hati untuk mengabulkan permintaan. Jadi kadang-kadang kita bersyukur juga bahwa kita boleh punya titel, ya, boleh punya latar belakang akademis, S1, S2, S3. Dan orang dengan hati yang tulus mengatakan, propisiat, bahwa kamu sungguh-sungguh orang yang pinter. Hati mereka bisa mengatakan kepada kita propisiat. Demikian juga pada saat kita sehat, ya, tidak mengenal rasa sakit, orang juga mengatakan, hebat ya, sudah umur lansia tapi penampilan OMK. Nah itu, OMK itu berarti singkatan orang muda kadaluarsa. Ya kan? Jadi kadang-kadang kita tersanjung oleh ungkapan-ungkapan hati, wah nggak nyangka loh, kamu itu sudah usia sekian masih tetap sehat. Itu sebenarnya ungkapan secara jujur. Dan demikian juga kadang-kadang bilang, PD ini kalau nggak ada lu, rasa-rasanya nggak ramai, karena lu kan donatur. Jadi kita menghormati, kita menyanjung, kita menghargai dengan ketulusan hati. Itulah hakim-hakim dunia. Namun ibu bapak, yang mau saya katakan di sini, ya, kata Tuhan di ayat 6, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Sekarang Yesus mau membandingkan Allah dengan hakim dunia. Hakim itu akhirnya mengabulkan permintaan dari si janda ini demi satu reputasi. Ya, daripada dia menyusahkan, baiklah aku mengatakan kau hebat, kau pinter, kau sehat, kau kaya, kau dermawan, kau benar-benar aktivis, kau benar-benar luar biasa. Itu adalah ungkapan-ungkapan
Supaya apa? Dengan ungkapan-ungkapan itu mungkin juga reputasi kita menjadi terangkat. Jadi hakim dunia itu mau mengangkat reputasi dari seorang janda ini yang terus-menerus mendatangi dia. Namun kalau Allah, disinilah, jika tangan orang lain tidak menolong, tidak ada yang menolong hidupmu, ada tangan Tuhan yang sanggup menolong dan memelihara hidupmu. Jadi dengan kalimat ini, Ibu dan Bapak, kalau tadi seorang janda mengatakan, belalah aku terhadap lawanku. Lawan kita yang paling besar adalah kematian. Jadi siapa yang bisa memberikan hidup? Bukan kepandaian, bukan kekayaan, juga bukan pekerjaan, bukan kesehatan. Siapa yang bisa memberikan hidup? Bukan kepandaian, bukan obat, dan bukan kekayaan. Kita mungkin punya segudang obat, kita mungkin punya segudang ijazah, kita mungkin punya segudang uang, tetapi kalau kita tidak diberi status legal hidup, maka tiga-tiganya itu tidak ada artinya. Hanya hakim surgawi yang bisa mengatakan, kamu tetap hidup. Amin. Nah, di sini Allah sungguh-sungguh Allah yang sangat luar biasa. Bahwa sekalipun tidak ada yang menolong, tetapi dalam hidup kita masih ada Allah yang sungguh luar biasa. Nah, di sini kita melihat kalau kita lagi dalam posisi the best, menjadi orang nomor 1, kita punya tunjangan-tunjangan hidup. Pendidikan ada, kesehatan ada, materi ada. Dan kalau kita juga sedang menjadi sosok, kita punya cara hidup juga. Cara hidup yang sungguh-sungguh sederhana, membuka hati untuk meminta pertolongan dari orang lain. Namun baik orang yang sedang menjadi figur maupun menjadi sosok membutuhkan yang namanya nafas hidup. Orang yang ada dalam situasi ini kalau tidak punya nafas hidup, maka tidak ada satu optimisme, tidak ada satu sukacita. Demikian juga kalau orang yang ada dalam posisi figur yang the best ini kalau tidak ada nafas hidup, maka apa artinya sebuah keberhasilan dalam kehidupan ini? Jadi dikatakan bahwa Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya. Dan Allah tidak akan mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka. Nah, inilah keyakinan iman kita. Intinya sekarang, mungkin tanpa kita minta, tanpa kita memohon, kita masih diberi yang namanya anugerah kehidupan. Itulah hakim surgawi yang mengizinkan kita sampai pada malam hari ini, kita masih diberi nafas hidup. Tuhan, belalah aku terhadap lawan yang adalah kematian. Karena engkau akan memberikan aku kehidupan. Dan inilah sebenarnya iman yang luar biasa dalamnya. Karena apa, Ibu dan Bapak? Allah, sekalipun Allah kelihatannya tidak bersedia menjawab seperti hakim yang tidak benar itu, namun Dia akan menjawab doa kita. Maka kita tidak perlu mendesak-desak Tuhan kapan. Tetapi pada saat nanti kita malam istirahat, lalu kemudian besok pagi kita bisa bangun dan kita bisa melihat kehidupan lagi. Itulah cara Allah sedang memberikan status resmi bahwa kita boleh hidup. Kita boleh hidup. Nah, ini ada satu pengalaman seorang tokoh yang terkenal yang namanya Simon Cowell. Dia dikeluarkan dari perguruan tinggi. Dia tidak berhasil dalam studi. Lalu diberhentikan dalam pekerjaan karena kelakuannya yang buruk.
tidak berhasil, satu-satunya pekerjaan yang bisa dia beroleh adalah mengurus surat di perusahaan ayahnya. Tidak mempunyai apa-apa. Dan di umur 32 tahun, dia kembali ke rumah orang tuanya. Namun, dia menjadi salah satu orang yang berpengaruh dalam dunia hiburan. Karena Allah memberikan dia status hidup. Nah, mari kita lihat, renungkan Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah aku datang pertolonganku? Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tanganmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, dan Ia akan menjaga nyawamu. Kalau kita menghayati Mazmur 121, maka kita tidak perlu takut lagi dalam hidup ini, karena Tuhan adalah hakim kehidupan. Namun dikatakan di ayat terakhir, Lukas bab 18 ayat 8, Aku berkata kepadamu, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Yesus melihat apakah ada sahabat-sahabat yang masih bisa menjadi sahabatnya. Kalau pada saat Yesus nanti datang yang kedua kali, orang-orang di dunia ini hidupnya seperti hakim tadi, yang tidak takut akan Allah, yang tidak menghormati seorang pun, maka Yesus tidak menemukan iman di bumi ini. Tapi pada saat Yesus datang yang kedua kali, masih ada orang yang seperti janda tadi, yang terus-menerus berdoa untuk membiarkan Allah menjaga nyawanya, maka masih ada iman di muka bumi ini. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, saudara-saudara sekalian, apa itu iman? Dengan memudahkan hidup orang lain, hidup kita akan dipermudah oleh Tuhan. Iman bukan semata-mata kekuatan batin. Iman yang bernafas di dalam doa adalah iman yang mau hidup, bersedia menjalankan kehendak Bapa. Kita mau mengabdi sekarang dengan penuh kesiagaan seperti yang Yesus lakukan. Sehingga doa yang tidak jemu adalah doa yang akan menghasilkan buah-buah kebenaran hidup. Jadi pada hari ini saya mengucapkan selamat kepada Ibu Bapak dan kita semua bahwa kita masih percaya bahwa Allah adalah hakim kehidupan. Dan hakim kehidupan itulah di atas segala-galanya. Di atas hakim kepandaian, di atas hakim kesehatan, di atas hakim kekayaan. Kalau kita diberi anugerah hidup, maka kita bisa bersyukur karena punya kepandaian. Kalau kita juga bisa diberikan anugerah hidup, kita bersyukur karena kita punya kesehatan. Dan kalau kita juga diberi anugerah hidup, kita juga bisa bersyukur karena kita diberikan rezeki yang datangnya dari Tuhan. Semoga Ibu Bapak pada malam hari ini semakin terbuka hatinya untuk meminta kepada Tuhan bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan status kita sebagai orang-orang yang hidup. Tuhan Yesus menyertai kita,
Tuhan Yesus menggembalakan kita, Tuhan Yesus mendampingi kita sekarang dan selama-lamanya. Maka ada satu kalimat yang terakhir, iman adalah kekuatan yang luar biasa untuk melawan semua serangan di dalam menjalani kehidupan ini. Dan ketika engkau memilikinya, tidak satu pun dapat menjatuhkanmu. Tuhan Yesus menopang kehidupan kita. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Pak Agus buat firman dan pengajarannya malam hari ini. Saat ini kita mau langsung masuk ke doa syafaat. Sebelum kita masuk dalam doa, kita mau naikkan pujian yang tadi lagi ya, referen. Kita buka hati sekali lagi di depan Tuhan. Setelah itu yang pimpin doa syafaat boleh langsung memulai berdoa ya. Yuk. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Silakan dari tim yang bertugas. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul Tuhan untuk bersama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami akan naikkan seluruh doa-doa kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Tuhan, yang saat ini terkena musibah wabah pandemi ini Tuhan. Tuhan, Kau yang tahu Tuhan apa yang akan terjadi pada bangsa dan negara kami Tuhan. Namun kami percaya, kami imani Tuhan, Engkau pula yang sanggup mengusir virus corona ini Tuhan dari bangsa dan negara kami ini Bapa. Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Pulihkan Tuhan, baik ekonomi maupun segala halnya Tuhan. Biar kami juga dapat kembali Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk menerima Tuhan Penghuni Kudus. Kami bersama-sama ke gereja Tuhan. Kami rindu Tuhan, kiranya Kau dengarkan doa kami Tuhan. Inna maya nama sikir nama Tuhan nama inna maya nama sikir. Iratapakatapakaya rasyakaya ratakaya. Kiranya nama inna maya nama sikir. Iratapakaya rasyakaya. Ya Bapa, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami yang sebentar lagi akan merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-75. Kami sungguh bersyukur ya Bapa atas para pendahulu kami, para bapa bangsa kami yang telah mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiranya Engkau boleh menggerakkan hati para pemimpin bangsa kami dan para wakil rakyat kami untuk semakin bergiat dalam melayani rakyatnya menuju masyarakat adil, makmur sejahtera dalam naungan Pancasila.
Ya Ina Bapa, Maya Masik nama aku nama inan shikarara malasirara Shakaya rata pakaya rashikira. Kirata Takaya rashakaya. Sirata pakata pakaya rashakaya. Bapak, saat ini kami juga Tuhan berdoa untuk para gembala kami yang tercinta. Dari Bapak Paus, Bapak Kardinal, Bapak Uskup, serta imam semuanya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan keberadaan mereka ke dalam tangan kasih Engkau Tuhan. Tuhan, Kau berikan para gembala kami kesehatan yang prima Bapak. Berikan roh kesabaran dalam mengembalakan domba-domba-Mu. Berikan roh sukacita senantiasa Tuhan. Roh kesabaran, damai sejahtera senantiasa menyertai para gembala kami. Biarlah beliau semua boleh menjadikan seorang gembala yang penuh dengan murah hati. Ina Maya Ramasir, nama Quran, nama Ina Maya Rashakaya rata pakaya rashi. Ina Maya Uralaya rata pakaya ralalalaya rashi. Iyaralalahu. Imakaya rashakaya rata pakaya rashi. Namaya. Urala pakaya rashakaya rata pakaya Kami rashi. mau berdoa Bapak. Lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua Bapak, khususnya yang hadir pada malam hari ini. Tuhan, Kau tahu Tuhan apa yang ada di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terlebih dalam masa sulit ini Bapak. Masa sulit ini Tuhan yang kami dapat lalui dengan penuh kesabaran Tuhan. Karena kami imani Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Bapak sampai kepada akhir zaman. Kami mau serahkan Bapak kehidupan keluarga kami masing-masing, kehidupan anak-anak kami Bapak. Kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapak. Kami juga menserahkan usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami hidup dalam ketidakpastian Tuhan. Karena kami punya iman, kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu mengasihi kami semua. Malam hari ini Bapak, kami menserahkan kehidupan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu. Inama ya rama syikira nama Quran nama unama ya rama syikira. Inama ya rama ya rama syikira. Inama ya rama syikira. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, Bapak. Khususnya Ibu mertua dari Bapak Joni Lili. Adik hamba tercinta Maria Silwayuni. Dan Agnes Lita yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit ini.
Hanya Engkau Tuhan yang sanggup mengangkat seluruh sakit penyakit. Tuhan, kiranya pun berkarya kepada semua tim dokter yang terlibat Tuhan dalam kesembuhan saudara-saudara kami ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja melalui tim dokter, rumah sakit Tuhan, yang saat ini Kau pakai sebagai sarana kesembuhan saudara-saudara kami. Kami mau percayakan kesehatan saudara-saudara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Kau jamah, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Dita Tuhan yang saat ini baru beroperasi khusus buntu Tuhan, kiranya Kau memberikan kesehatan Tuhan, pulihkan pasca operasi ini Tuhan, sehingga mereka dapat bergabung dengan kami semua. Kami serahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Nama ya nama pikiran, nama Tuhan, nama kira, nama pikiran. Inilah doa-doa yang boleh kami persembahkan malam hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan setiap doa dan permohonan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga akan mengabulkan, memberi yang terbaik untuk kami sesuai dengan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Baik, saat ini kita mau dengarkan pengumuman dari pengurus, silakan. Terima kasih Dewi. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Sungguh luar biasa PD kita pada malam hari ini. Semua berjalan dengan baik dan kita merasakan sukacita. Urapan Tuhan mengalir di dalam diri kita masing-masing. Terima kasih kepada Pak Agus yang telah membawakan firman dengan sangat indah Pak Agus. Terima kasih banget Pak Agus. Kami merasa dikuatkan. Tadi saya mencatat doa tidak boleh terlepas dari kehidupan kita. Karena doa adalah nafas iman kita. Betul ya Pak Agus ya? Semoga Pak Agus selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, sukacita, dan dalam pelayanan dimanapun Pak Agus ditempatkan dari dipakai Tuhan semakin dahsyat lagi. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih kepada WL, Sis Dewi, yang selalu bersemangat membantu kami di dalam pelayanan. Dan kepada Sis Bro Marcel, terima kasih. Terus berkarya, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Mas Binar yang turut membantu pada malam hari ini. Terima kasih kepada Yani, host kita atas pelayanannya. Dan terima kasih kepada Pak Agan dan Bu yang telah hadir. Selamat bergabung bersama kami. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kami tunggu ya kehadiran kembali pada tanggal 29 dengan pewarta kita Bro Alek Yuniarto. Silakan tayangkan. Nah, ini dia Bro Alek ya. Alek Yuniarto ini adalah pewarta dari Paroki Santo Antonius Padua. Kami tunggu Bapak Ibu kehadirannya pada tanggal 29 Agustus jam yang sama 19.15 dengan tema kekuatan Ekaristi. Nanti akan dibahas sama Bro Alek, karena dia sudah sangat menguasai bahan ini. Nah, kami tunggu kehadirannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita mau tutup. Ya, kita mau tutup persekutuan doa ini dengan doa penutup. Kembali kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk malam yang indah ini. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Kami boleh dikuatkan kembali oleh pengajaran firman Tuhan lewat Bapak Agus. Dan Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat Bapak Agus yang sudah Engkau pakai dengan sangat luar biasa malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan Pak Agus. Tuhan berikan kesehatan selalu Tuhan. Kau jauhkan
sembuhkan Pak Agus dari segala sakit penyakit, virus atau apapun juga. Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan berkati pelayanannya. Biarlah terus Pak Agus boleh menjadi berkat buat banyak orang dimanapun Tuhan tempatkan dia. Dan kami juga mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kalau sebentar kami mau beristirahat tidur Tuhan, mari berkati istirahat tidur kami, supaya kami boleh istirahat dengan nyenyak. Besok pagi kami akan bangun dengan menyambut kasih setia Tuhan, menyambut pagi yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru yang siap kami terima. Terima kasih, kami mau satukan semua doa-doa kami malam hari ini dengan doa yang Engkau sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, kami juga bersyukur kalau kami boleh memiliki Engkau, Bunda yang baik, Bunda yang selalu setia mendoakan kami anak-anak-Mu. Saat ini juga terimalah salam dan hormat dari kami anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dan mari kita mau tutup persekutuan doa ini dengan lagu penutup. Kita mau terima sukacita dari surga, meskipun saat ini mungkin masih ada badai dalam kehidupan kita, tapi kita percaya Tuhan terus berikan kita kekuatan dan Tuhan berikan kita kemampuan untuk bisa melewatinya. Mari sama-sama bertepuk tangan kembali yuk. Terima sukacita surga malam hari ini. Itulah yang menjadi kekuatan kita setiap hari. Di saat badai, di saat masalah, di saat kita takut, Tuhan kuatkan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, katakan kau ada dalam hatiku. Dengan iman takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih tinggi lagi katakan haleluya. Kita lambaikan tangan kita. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Sukacita, sukacita surga nyata. Sekali lagi katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima kasih Bapak Ibu buat kebersamaannya malam hari ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Jangan lupa minggu depan ya. Betul, minggu depan. Terima kasih Pak Agus. Bukan 2 minggu tapi minggu depan ya. Silakan Tante Dede. Pak Agus, makasih banyak, thank you banget. Malam hari kita semua dikasih kekuatan ya. Aduh, sampai tadi saya apa yang Pak Agus ngomong tuh bener gitu loh. Ya Tuhan, semoga kita semua punya iman. Doa itu harus diangkat benar-benar dari iman bahwa kekuatan Tuhan tuh pasti ada. Terima kasih ya Pak Agus, thank you banget Pak Agus. Udah lama kita nggak ketemu ya. Tante Dede mau foto nggak sama Pak Agus? Bareng-bareng. Foto dong, ayo
dong. Foto ada Pak Gani. Ayo buka dulu. Bapak Ibu dibuka kameranya ya. Semuanya ya dibuka kameranya ya. Screen. 1, 2, 3. Posisi udah 1, 2, 3. Sebentar. Mas. 1, 2, 3. Sebentar, 1. Mas Binar boleh taking fotonya nggak? Iya, sebentar. Nah, ya, tunggu. Fotoin, ya. kurang masuk, Bro. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oh bisa screenshot juga ya? Satu lagi ada 2 page. Ada 2 page. Ya. Oh, ada 2 page. Satu lagi, bentar. Ya. Itu gua nggak bisa masuk. Total ada hari ini ada 30. 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Itu kan hari ini ada 37 orang yang hadir. Hari ini semoga 38 lah. tanggal 29 akan ditambahkan kembali memiliki kerinduan yang Siapa yang sama. gabung? Ada 37. Banyak Bu yang Tuhan. gabung 37. Puji Tuhan. Tuhan. Bapak Ibu, Biasa ya. terima kasih ya. Ini ada dari katedral, dari Salam kenal. Lampung, Kita Pak Gani. Halo ya, Ya. Sudah bergabung. Malam, Katrin. terima kasih Silakan banyak ya. di-unmute semua di yang mau ngobrol boleh. Pak Gani, ada orang Serpong nih, ada Citres, ada Pak Widi, ayo Regina Pak semuanya. Widi. Pak Gani, ada ngomong apa nih?